Akhirnya apa? Yang terjadi nanti suaranya PKB segitu-segitu aja, orangnya aja ganti-ganti. Suara nggak bertambah, kursi tetap mungkin suara bertambah dikit, berkurang dikit, tapi orangnya itu juga. Nah ini saya mau ngajak teman-teman, ini sebagai awal ya, ini baru awal banget ya, bahwa penting sekali kita untuk merubah mindset. PKB solid, PKB solid, PKB menang, PKB solid menang, Gus Imin presiden. Untuk bisa mengundang saya kemarin malam baru datang dari Jakarta. Besok subuh saya udah kembali lagi ke Jakarta karena hari Minggu saya Minggu subuh harus ke Manado. Kemudian kemarin saya baru pulang dari Berau dan dari Kalimantan Utara di Malinau. Ya, jadi semoga apa yang saya nanti berikan bisa bermanfaat, karena saya melihat bahwa dari perjalanan saya memberikan materi itu banyak sekali hal yang saya sharing dan kemudian bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk teman-teman, terutama calon legislatif. Ya. Nah, tadi saya sebelum masuk lihat absen, ya, ada 23, betul ya? Ada 23 caleg di sini. Pertanyaan saya, siapa yang 2024 pengen terpilih dan duduk di anggota dewan, menjadi anggota dewan? Ada? Bagus, tepuk tangan. Saya hitung ada 19 atau 20 tadi. Masih ada 3 yang agak ragu-ragu kelihatan. Pertanyaan kedua, siapa yang yakin bisa terpilih? Saya hadir. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, cuma ada 3 orang kelihatan atau 4 orang yang masih ragu-ragu. Termasuk yang tidak hadir di ruangan ini kan saya nggak bisa tanya. Saya nggak tahu komitmennya seperti apa ya, dari 40 kalau nggak salah ya, Bu, dari 40 caleg gitu. Jadi ya saya senang nih kalau di tempat lain begitu ditanya keyakinan udah mulai ragu. Nah ini menarik karena kita menjadi anggota dewan itu kita membuat orang percaya, meyakinkan orang lain untuk membuat ini loh, saya ini pantas untuk dipilih, saya itu pantas untuk dicoblos, betul ya? Nah, kalau kita sendiri nggak bisa yakin dengan diri kita sendiri, gimana kita mau yakinkan orang lain? Ya, itu mindset pertama. Ya, mungkin tadi Ibu Mita dan Pak Safi'i sudah memberikan sedikit tentang itu. Tapi mindset menurut saya penting. Materi saya hari ini berkaitan dengan perubahan strategi, perubahan mindset dan perubahan strategi dalam pemenangan pileg untuk PKB di Kota Mataram. Ya, perubahan mindset dan perubahan strategi. Ya, karena seorang fisikawan, seorang jenius terhebat di abad ini, Albert Einstein, pernah mengatakan bahwa ketidakwarasan, saya nggak boleh bilang kegilaan ya, karena kalau sekarang ngomong gila dilarang, ODGJ gitu kan. Tapi ketidakwarasan itu adalah kita melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan pola yang sama terus-menerus, kemudian menginginkan hasil yang berbeda. Ya. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting the different result. Ya, jadi kita lakukan hal yang sama tapi pengen hasil yang beda. Nah itu nggak waras. Nah saya ingin teman-teman di PKB, terutama caleg-caleg Kota Mataram itu menjadi waras. Ya, menjadi waras itu artinya apa? Harus melakukan sesuatu yang sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Ya, karena kalau sama, kursinya cuma jadi satu terus. Ya, 2014 terbukti. Ke 2019 kursinya berapa? Satu. Itu artinya apa? Gampang, saya mengevaluasinya gampang. Caranya masih sama. Kalau caranya sama ya hasilnya akan sama. Ya ini kalau Bapak Ibu, ya termasuk incumbent sekalipun,
Kalau mau menang kembali di 2024, mindsetnya harus berubah, strateginya harus berubah. Ya, itu dulu jadi awal, ya. Karena ini nextnya ya. Oh ini oke. Ini kutipan seorang ahli strategi perang yang sampai sekarang saya kagum, Sun Tzu. Ya, dia mengatakan seperti ini. Kalau kita mau menang, ya, prajurit yang berhasil, prajurit yang menang, itu mereka menang dulu di pikiran, menang dulu di kepala, menang dulu di keyakinan, baru dia pergi berperang untuk mencari kemenangan. Tapi mereka yang gagal dan terkalahkan, itu gimana caranya? Mereka turun dulu, mereka masuk dulu, terjun dulu, terus cari kemenangan di dalam perang itu. Oke, ini umurnya udah ratusan tahun. Tapi sampai sekarang ini masih efektif dipakai hampir di semua bidang, termasuk di bidang pemenangan legislatif. Jadi pentingnya keyakinan, pentingnya punya mindset yang benar untuk kemudian kita bisa memenangkan peperangan, itu menjadi sebuah hal yang penting. Ya, oke, saya belum berkenalan. Tadi belum dibacakan CV saya. Boleh berkenalan sedikit ya, karena ini siapa, makhluk siapa ini, sok tahu banget gitu ya. Orang luar, orang bukan orang Mataram, kami yang paling tahu Mataram gitu ya. Ini orang dari Jakarta main ngomong. Oke, nama saya Bonggas, panggilannya Bonggas panjangnya Bonggas Adi Chandra. Ya, kalau lihat namanya, waduh ini orang mana gitu ya. Saya orang Jawa, ya. Cuma bapak saya dulu pernah mengambil nama dari Sumatera Utara, kelihatannya kayaknya keren gitu ya, dipanggil jadi nama saya gitu. Jadi kalau di Sumatera Utara saya selalu disapa marga kau apa gitu kan. Tapi saya bukan, saya bilang marga saya Adi Chandra gitu. Orang Jawa loh, iya, orang Jawa gitu. Saya 13 tahun lebih, profesi saya hanya dosen biasa, ya. Jadi lulus S1, kemudian saya mendapatkan beasiswa S2 di Swedia, kemudian tahun 2001 saya mendapatkan beasiswa S3 di Australia selama 4 tahun, ya. Jadi kalau dari segi pendidikan mungkin saya udah purna dari konteks pendidikan, ya. Kemudian saya mengajar di beberapa universitas swasta, baik yang backgroundnya Katolik, backgroundnya Kristen, backgroundnya Islam. Saya mengajar di beberapa tempat selama 13 tahun, termasuk Universitas Pertahanan, dan beberapa kali saya mengisi acara di Lemhanas. Ya. Selama 13 tahun tersebut, studi saya juga rajin sekali mengikuti riset-riset, dan mungkin dari sebagai pendidik saja saya sudah menginjak 5 benua secara gratis, ya. Jadi bukan biaya sendiri, bukan jalan-jalan gitu ya, tapi di sponsori segala macam, jadi pembicara seminar dan lain sebagainya. Itu background pendidikan. Dan percaya atau tidak, dulu saya tidak suka politik dulu. Kalau sekarang saya tanyain siapa yang nggak suka politik, pasti nggak ada yang angkat tangan di sini. Ya, karena bidang kita memang bidang politik. Tapi 2009 saya diajak masuk ke politik praktis, dan pada waktu itu saya tidak bisa tolak. Ya, kenapa tidak bisa tolak? Ya, ada berbagai kondisi, tapi yang meminta saya itu seseorang yang waktu itu menjadi idola saya, gitu ya. Sehingga saya tidak. Dan kemudian tugas saya yang pertama pada waktu itu membantu calon legislatif DPR RI untuk maju ke Senayan. Ya, maju ke Senayan, caleg DPR RI, baru, belum punya pengalaman di politik, betul-betul masih baru. 2009 saya pertama kali bantu. Dan alhamdulillah setelah saya bantu, kami tentu saja tim, beliau berhasil menang dengan suara tertinggi se-Indonesia. DPR RI, suaranya 327.097, pertama kali masuk politik. Melalui kebijakan publik yang dihasilkan. Itu kemenangan terbesar. Bukannya digaji oleh negara, bukannya kendaraan bermotor, bukannya status, bukan itu. Tapi ini, memegang amanah ini luar biasa. Ya. Dan bangsa ini bisa besar ya karena adanya orang-orang seperti ini. Nah sayangnya, kenapa politik kita terlihat begitu-begitu saja, atau belum terlalu maksimal,
Karena di dalamnya belum terlalu banyak orang baik di sini. Politik itu nggak pernah buruk. Politik itu netral. Dan yang membuat politik itu baik itu adalah orang yang memegang instrumen tersebut. Ya. Jadi politik itu ibaratnya kayak pisau. Saya selalu mencontohkan pisau. Pisau bisa potong daging, bisa ngupas ngupas buah, ya. Tapi di tangan orang yang jahat, pisau bisa untuk merampok dan membunuh. Kalau politik di tangan orang-orang baik seperti Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin kemajuan Kota Mataram akan luar biasa. Saya yakin NTB akan maju. Tapi kalau dipegang oleh orang-orang yang, atau misalnya orang-orang baiknya hanya sedikit, susah juga. Karena proses keputusannya kan kolektif kolegial, gitu ya. Jadi harus lebih banyak orang masuk. Dan waktu itu saya melihat bahwa orang baik itu tidak hanya ada di satu partai saja, ya. Ya, nggak cuma ada di biru, gitu ya. Dulu kesebut partai saya dulu biru, gitu ya. Partai saya dulu biru. Tapi sekarang saya pakai hijau nih, saya bela-belain ini ya, dari Jakarta saya bikin baju khusus hijau karena saya pikir mau terpilih. Kalau misalnya dia bisa jadi 2 kursi, alhamdulillah, ya. Nah ini mindsetnya. Jadi caleg-caleg baru pun jangan sampai mindsetnya juga kalau saya menang, saya hajar petahana dari partai saya. Oh itu salah sekali. Karena nanti saya akan perlihatkan data, ternyata potensi suara itu masih besar sekali. Tapi teman-teman cuma fokus, wah ini petahana suaranya 3.000. Wah kalau saya mau menang, saya hajar basisnya petahana. Dihajar. Itu kan yang terjadi. Akhirnya apa? Yang terjadi nanti suaranya PKB segitu-segitu aja, orangnya aja ganti-ganti. Suara nggak bertambah, kursi tetap mungkin suara bertambah dikit, berkurang dikit, tapi orangnya itu juga. Nah ini saya mau mengajak teman-teman, ini sebagai awal ya, ini baru awal banget ya, bahwa penting sekali kita untuk merubah mindset. Karena yang kedua, masuk ke ini saya lagi. Nah, tadi kan penting sekali untuk menang dulu. Nah, menang dulu ini juga harus dengan pertimbangan, harus dengan strategi dan segala macam. Nah, mengapa kita perlu perubahan mindset? Simple. Kenapa kita perlu perubahan mindset? Karena kita target kita dari 1 mau berubah jadi 6, benar nggak? Atau mau dikurangi lagi? Tambah. Mau jadi 6 kan? Kalau perlu lebih. Kenapa nggak lebih? Kenapa cuma berpikir udah 6 aja udah bagus? Saya pernah bantu satu partai di Jawa Timur dari 3 jadi 12. Saya pernah bantu PKB di kota Pacitan yang basisnya biru dari 1 jadi 5 kursi. Bisa. Di politik gak ada yang gak bisa. Masalahnya mindsetnya udah bener belum? Kalau mindsetnya masih pakai cara-cara lama ya dapatnya segitu-gitu doang. Ya, strateginya udah bener atau belum? Nanti kita bicara di situ. Kenapa kita perlu berubah? Karena mau dari 1 mau jadi 6 minimal. Betul ya Pak ya? Minimal jadi 6. Ya. Tapi ya terserah. Kalau mau tetap 1 ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Ya. Saya kan cuma memberikan ini gitu ya, mau dipakai atau enggak ya terserah teman-teman nanti di lapangan. Yang kedua, kenapa mindset kita perlu berubah? Saya bahkan pernah mengatakan seperti ini ke teman-teman saya yang di Senayan. Bagi mereka yang duduk kemarin di Senayan 2019, kalau mereka masih pakai strategi yang sama, saya kok bisa jamin 80% mereka tidak akan terpilih kembali. Itu yang kemarin 2019 duduk. Apalagi kita yang gak duduk ya, jadi kenapa? Karena arena politiknya berbeda. 2014 ini ya, Pak Jokowi yang periode pertama Yusuf Kala, periode kedua dengan Pak Ma'ruf Amin ya, dan
Pak Prabowo di sini sebagai penantang. Nah, di 2024 kita masuk rotasi kepemimpinan per 10 tahun. Sebelumnya SBY 10 tahun, ini sekarang Jokowi 10 tahun. Ya, kan nggak ada periode ketiga kan? Nggak boleh. Ya. Saya bilang, Jokowi boleh nggak periode ketiga? Kalau saya bilang boleh. Kalau mau jadi lurah. Ya, jadi kepala desa kan tiga periode. Sekarang malah revisinya mau 2 periode gitu ya. Ya, bercanda. Nah, Pilpres 2024 seperti apa? Ya. Nah, ini kan. Ini kita bicara mengenai 3 yang terkuat dari survei-survei. Apakah yakin betul-betul maju ya? Belum tentu, tapi kita lihat nanti. Apakah 3? Nah, sekarang pertanyaannya. Kenapa ini masih kosong? Wapresnya masih kosong. Kalau dia udah yakin, mestinya dari awal dong. Ya, surveinya udah tinggi. Karena semuanya masih ngukur-ngukur kekuatan. Ya kan? Ya, termasuk bos besar di sini. Masih ukur-ukur. Apakah mau masuk di salah satu dari ini, ya? Atau bahkan bisa muncul pasangan keempat. Bukan tidak mungkin. Politik Indonesia tidak ada yang tidak mungkin. Pak Ma'ruf Amin, siapa yang bisa memprediksi dia menjadi wapres? Detik-detik terakhir ada yang telikung di tengah jalan. di lap terakhir di telikung ces. Orang udah siapin baju, udah dipanggil, udah jahitin baju gitu ya, siap diumumkan. Akhirnya di lap terakhir beliau yang maju kan. Bisa jadi ini 4, kita nggak tahu. Ya, bos besar Gus Muhaimin mau di mana? Ya kita nggak tahu. Perkiraan saya sih ini nanti baru bulan akhir September atau Oktober baru jelas. Menjelang pendaftaran. Ya, sekarang ini ya saling intip, saling ukur, saling tes gitu ya. Kalau ini dengan ini gimana? Kalau ini dengan ini gimana? Makanya jangan baperan. Di politik itu nggak boleh baperan. Ya, kalau baperan itu kayak di 2017 di Jakarta, ya, 2019 Pilpres. Cebong, kampret, kadrun, waduh, ya kan? Arisan keluarga sampai bubar, tetangga nggak saling tegur, itu kan yang terjadi. Habis itu begitu Pilpres selesai, Prabowo jadi menteri, lama. Ya. Ininya pendukungnya masih musuhan, masih arisannya nggak. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang ada yang masih seperti itu. Ya kan? Jadi ini kita nggak tahu landscape-nya seperti apa, dan kita mesti ingat bahwa pileg dan pilpres itu bersamaan. Artinya ada efek ekor jas yang kita harus hati-hati melihatnya. Ya, saya belum bisa bilang seperti apa, tapi ini harus tetap menjadi pertimbangan. Ya. 1, alasan kenapa mindset berubah. Yang kedua, aktor politiknya dan parpol aktor politiknya udah berubah juga. Ya, oke, incumbent pasti masih berusaha untuk tetap menjadi. Ya, tapi kalau kita lihat di 2024 ini partainya udah bertambah 18. Di Aceh lebih repot lagi. Saya punya klien di Aceh ada 23 partai. Ya, tambah 5 partai lokal kan, lebih pusing lagi. Ya. Ada 2 partai yang kemarin bertarung sekarang nggak bertarung gitu ya, tapi ada tambahan 4 partai baru, ada BKN, Partai Buruh, Gelora, dan satu lagi Partai Umat. Ya. Nah, ini kan berarti mereka pasti akan berusaha untuk mengajukan calon-calon terbaik, betul ya? Gerindra, Golkar, orang-orang yang terbaiknya pasti mereka akan mengajukan untuk bisa memenangkan. Ya, alokasi kursi seluruh Indonesia itu ada 20.822 kursi DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 seluruh Indonesia di 2019 ada segini. Yang bertarung itu ada segini, 245. Jadi 1 banding berapa itu? 1 banding 14 mungkin, 1 banding 12. Jadi untuk terpilih itu ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah juga. Nah, kalau di Mataram ini saya nggak tahu ada alokasinya ada 40 kursi ya. Tapi anggap saja 40 kursi, semua partai politik masukkan 40 nama ke KPUD.
Ya berarti 18 kali 40. Berapa itu? Kalkulator. Ya segitulah saingan kita. 960. Berapa? 900. 960. Jadi teman-teman bertarung dengan total 960 ya, tapi kalau diapilkan nanti lebih kecil lagi. Tinggal dikalikan aja dengan partainya. Ya, luar biasa. Tidak mudah, tidak mudah. Ya. Caleg baru, bawa perubahan baru, bawa misi-misi baru yang mungkin bisa menjanjikan bagi pemilih. Nah, yang berikutnya pemilihnya sekarang beda. Bedanya di mana? 60% itu Gen Z dan milenial. 60% Gen Z dan milenial. Ya. Milenial ini cara berpikirnya beda. Zilenial, Gen Z ini cara berpikirnya beda dengan generasi X seperti saya gitu ya, atau baby boomers ya. Bapak-bapak di sini mungkin ada yang milenial, tapi ada yang Gen Z, ada yang kolonial. Maksudnya begini, Gen Z, ya, kebetulan anak saya Gen Z, 2 orang, pertama kali nyoblos. Gen Z, bapak ibu tawarin uang, tidak tertarik pak, mohon maaf. Kalau saya tanya anak saya dan beberapa mahasiswa saya tanya, kalau saya berikan uang untuk Anda milih caleg tertentu, itu Anda lakukan nggak? Oh tunggu dulu pak, pertama kali saya pasti buka smartphone, saya cek mereka track recordnya seperti apa yang sudah dilakukan. Kalau mereka belum melakukan apa-apa, aduh, ngapain pilih yang seperti itu pak? Pilih yang jelas dong, yang punya kemampuan, kapasitas, track record yang jelas, kompetensi. Itu Gen Z. Ya, jadi kalau bapak ibu di kepala cuma mikir politik uang aja, takut sama politik uang aja, ya, hati-hati, 60% loh. Caranya harus beda, ya. Nih, milenial cara berpikirnya beda. Mereka bikin kegiatan sendiri, mereka mempunyai bahasa media sosial. Ya, kalau bapak ibu di sini belum punya media sosial, ini sekarang tinggal berapa bulan lagi? 6 bulan. Ya kalau belum sekarang bikin, segera sadar. Ya, sadar. Ya. Kalau belum bisa, hire orang, bantu anaknya kalau perlu jadi tim ses apa gimana lah. Pokoknya cari gimana caranya media sosial diaktifkan. 60% loh. Saya nggak tahu persisnya di Kota Mataram ini berapa persen.